Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah meresmikan 10 jenis sarana pelayanan di Masjid Jami' Nurul Huda. 10 pelayanan yang diresmikan, diantaranya gedung MDTA, pelayanan masjid buka 24 jam. Seberapa besar pengaruh dan cintanya yang dia berikan dalam memakmurkan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Jejak Islam kali ini akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di Kota Padang Panjang, yakni Masjid Jami' Nurul Huda. Dari Manado kita akan beralih ke Padang Panjang, Sumatera Barat, Tribunars. Masjid Jami' Nurul Huda yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menghadirkan nuansa yang berbeda dari masjid pada umumnya. Jika lelah, mampir dan menginaplah di masjid ini. Masjid Jami' Nurul Huda, Silayang Bawah, Padang Panjang Barat, jadi buah bibir bagi jemaah. Bukan karena bentuknya yang megah, bukan lantaran tampilannya yang mewah, bukan karena itu. Karena masjid ini jauh dari tampilan megah apalagi mewah. Tapi masjid ini sungguh wah dalam menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, wah dalam memberikan pelayanan untuk musafir yang lewat. So we came in the morning, so they're inviting and look after, talking, very friendly and very brother relations, like free coffees and everything. Di sini, di masjid yang bangunannya biasa saja ini, ada banyak fasilitas dan layanan yang diberi. Salah satunya, tempat menginap bagi para musafir yang melintasi Kota Padang Panjang untuk menuju daerah tujuan. Biasanya Sabtu, Minggu, atau hari libur, ada banyak pengendara yang singgah dan menginap di sini. Terlebih saat musim liburan atau tatkala mudik lebaran, mereka menjadikan masjid ini sebagai tempat peristirahatan. Bahwa masjid ini cikal bakalnya dari tahun 1960-an. Dari masa ke masa sampailah 2021 kami diamanahkan menjadi pengurus Masjid Jami' Nurul Huda. Maka ketika itu dilaunchinglah 10 pelayanan kegiatan di Masjid Jami' Nurul Huda. Mulai dari mengusung masjid 24 jam, kemudian merambah ketika itu untuk adanya ada ukhuwah. Ya, maka dibuatlah Palanta Ukhuwah, di mana duduk baik jamaah baik musafir ya duduk di sana dan ada komunikasi, disediakanlah minuman gratis, teh gratis, kopi gratis dan yang lainnya. Sangat berkenan bagi musafir dan jamaah dan tamu-tamu Allah baik dalam dan juga bahkan dari luar. Kami buka 24 jam dengan konsep kami ingin membantu tamu-tamu Allah, baik jamaah sekitar, kemudian juga musafir, di mana mereka ingin rehat, ingin istirahat, maka dibukalah penginapan. Yang alhamdulillah sangat terbantu di saat kita perjalanan jauh seperti ini. Yang saat ini saya menginap di masjid ini dari tadi malam jam 2, itu perjalanan dari Padang menuju ke Pekanbaru. Ya. Sehingga kita di sini beristirahat sebentar menjelang masuk waktu subuh. Kami di kampung, kebetulan kakak adalah berasapi itu. Sajid pun nak membuat supaya ikut dek lapang namanya mungkin ya kan. Soalnya lah banyak tu saja yang ikut lah yang istimewa. Tapi di sini bisa lah untuk istirahat sementara untuk para musafir yang jauh di jalan atau kecapean di jalan gitu. Lalu ada beberapa fasilitas yang gratis seperti ya kita disediakan lesehan seperti ini, bisa tidur dengan bantal yang kita bawa dari mobil ataupun selimut yang kita punya, ataupun tidak memiliki itu kita bisa pinjam. Dan begitu juga fasilitasnya masya Allah luar biasa bersih. Dari mulai karpet, dari suasana, dan di saat itu saya pernah mampir di sini di saat bulan puasa, itu disediakan buka atau takjil gratis untuk para musafir. Kita lihat juga ke kamar mandi yang masya Allah luar biasa, itu kita bisa rating seperti di hotel yang bintang 2 lah gitu ya, bersih dengan wastafel yang bersih, dengan air yang jernih dan cuaca yang sangat luar biasa. Baik di Serambi itu bisa menampung puluhan. Dan alhamdulillah juga setiap Idul Fitri
itu mencapai 300-400. Nah, setelah itu kami berkembang ya kepada jiswab, zakat, infak, sedekah, dan juga wakar. Konsepnya kami bukan meminta-minta, tapi ini adalah menginginkan apa yang diinginkan masyarakat itu juga respon, kemudian mendata orang yang miskin. Bukan sekadar yang miskin, yang kaya pun kita data. Kemudian yang tidak bersekolah, kemudian duafa, orang-orang yang lemah, mulai dari janda, ya fakir miskin, anak yatim kami data juga. Penginapan musafir ini kita belum mengambil infak, tapi hanya berbayar untuk cucian dan petugas yang menyapu kebersihan. Untuk masuk di penginapan ini, kalau dia rame biasanya dia kontak dulu ke pengurus. Jadi kita siapkan tempat ini 6 depan, kalau di sebelah ada 7 depan. Kemudian di samping sini ada lagi yang kecil, ada 2 tempat istirahat keluarga bisa juga dengan ke depan. Maka menguatkan apa yang kita niatkan dan pelayanan ramah musafir, ramah duafa, ramah anak, ramah remaja, ramah lansia, dan ada ramah disabilitas. Dan konsep ini kami usung, ternyata mendapatkan respon dari netizen yang sangat luar biasa. Ini begitu banyak dikunjungi oleh para masyarakat yang dalam perjalanan dari Padang, dari Jakarta, di Bukit Tinggi atau sebaliknya. Kenapa? Karena di sini ada banyak fasilitas lain yang disiapkan. Di antaranya adalah ini meja-meja ini, ya, palanta ini, maka untuk ya masyarakat juga bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa minum banyak hal yang di sini. Mereka juga bisa rehat di sini untuk melepas kepenatan dalam perjalanan jauh misalnya. Karena masjid betul-betul bisa menjadi sebuah tempat berkumpul ya, dan juga gathering ya, community center lah begitu, supaya betul-betul mencitrakan bagaimana masjid ini seharusnya dari dulu menjadi ruang-ruang yang terbuka ya untuk muslim dan juga tentunya untuk siapapun yang berkunjung, mudah-mudahan melihatkan bahwa citra agama kita yang sangat-sangat open dan juga jika sholat berjamaah saat maghrib, isya atau subuh bisa mendengar lantunan ayat suci dari imam yang suaranya mirip Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Tak percaya? Singgahlah ke masjid ini. Jika dari rantau, lelah di jalan, menginaplah dulu di sini. Nikmati fasilitas yang disediakan karena pengurusnya melayani musafir sepenuh hati.